Salam kebaikan. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai jadikanlah orang tuamu layaknya seperti raja, maka rezekimu juga akan mengalir seperti raja. Tetapi sebelum itu kita simak setelah yang satu ini. Pada suatu ketika ada seorang pengusaha yang sangat kaya. Dia memiliki perusahaan di berbagai tempat, kemudian dia memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki keluarga yang baik, dan juga dia memiliki karyawan yang sangat-sangat banyak. Namun pada suatu ketika ibunya jatuh sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dengan cekatan orang-orang yang ada di sekitar ibu dari pengusaha itu langsung membawanya ke rumah sakit. Untuk masa recovery, ibu itu membutuhkan waktu selama 2 minggu, sehingga aktivitas pengusaha itu atau orang tersebut harus tetap menjaga ibu, tetap stay di situ, dan terkadang harus meninggalkan pekerjaannya. Setelah berangsur-angsur membaik, 2 minggu itu berjalan, segala obat diberikan, kemudian perawatan-perawatan yang terbaik sudah diberikan kepada orang tua tersebut, dan akhirnya kondisinya pun semakin baik dan lama-kelamaan sehat. Sebelum pulang dari rumah sakit dan menunggu hadirnya dokter untuk check up terakhir, anak tersebut atau pengusaha tersebut menyodorkan sebuah tulisan dalam kertas yang diberikan kepada ibunya. Dengan cekatan, pengusaha itu atau anak tersebut memberikan surat itu atau memberikan tulisan itu kepada orang tuanya. Kemudian orang tuanya membaca dengan hati-hati. Yang pertama adalah perawatan 10 juta, membeli obat 5 juta, mencari pembantu untuk rumah yang ditinggalinya selama 2 minggu 5 juta, mengganti waktu kerjanya, mengganti waktu ke kantornya 10 juta. Dan yang terakhir adalah uang makan selama dia berada di rumah sakit tersebut sebanyak 10 juta. Total ada tulisan 30 juta yang ada di dalam kertas tersebut. Kemudian ibu pun kembali bertanya, "Anakku, ini sebenarnya apa? Apa maksud dan apa tujuan dari kamu memberikan itu ke saya?" Kemudian dengan cukup tegas anak tersebut bilang, "Ibu, saya di sini membutuhkan waktu yang lama, itu memakan waktu saya untuk bekerja, memakan waktu saya untuk bisa menghasilkan lebih banyak uang, sehingga apa yang disodorkan saya ini itu adalah catatan-catatan yang harus dibayar ibu kepada saya. Saya harus dengan baik membayar perawatan ibu selama 2 minggu, membelikan ibu obat-obatan yang baik. Kemudian ketika saya di sini, rumah harus ditinggalkan dan saya harus menyewa pembantu untuk membersihkan rumah saya. Yang selanjutnya adalah uang makan selama saya di sini dan uang pakaian harus dibayar oleh ibu. Dan total semua adalah 30 juta. Dan silakan ibu bisa mencicil kepada saya, ataupun ketika ibu ada uang silakan langsung melunasi kepada saya." Dengan wajah yang tenang, ibu kemudian membalas dengan senyuman dan berkata kepada anak tersebut, "Baik anakku, saya akan membayar lunas apa yang sudah kamu keluarkan untuk merawat ibu di rumah sakit ini. Tapi aku minta berikan saya 1 kertas." Baik. Dengan singkat cerita, ibu kemudian menuliskan beberapa hal di situ. Kemudian, "Anakku, sekarang mohon dan tolong kertas ini dibaca." Baik ibu. Kemudian anak dengan sigap menarik kertas tersebut kemudian membacanya. "Memberimu ASI gratis. Mengganti popokmu gratis. Makanan setiap hari gratis. Sekolah dan menguliahkanmu gratis. Menemanimu saat sakit gratis.
mengantarmu ke sekolah dan menjengukmu ketika kamu sakit gratis. Sambil membaca itu tiba-tiba untaian kertas itu pun jatuh dan berlinang air mata anak tersebut. Anak tersebut akhirnya sadar betapa apa yang diberikan orang tua tersebut, ibu tersebut kepada anaknya jauh lebih besar daripada apa yang dia keluarkan ketika merawat orang tua di rumah sakit. Apa makna cerita ini? Cerita ini memberikan kita pemahaman bahwa sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan yang kita miliki, sebesar apapun uang yang kita berikan kepada orang tua, sejatinya adalah orang tua itu jauh lebih besar mengeluarkan banyak hal. Tenaga, waktu, uang, pikiran, keringat, dan sebagainya. Itu lebih besar diberikan kepada kita. Maka seringkali kita melupakan itu. Sehingga muncullah rasa tidak berbakti kepada orang tua. Yang harus kita lakukan adalah cobalah kita menelisik apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi di masa lalu hingga kita pada posisi seperti ini. Tentu bukan merupakan hal yang tiba-tiba. Banyak faktor yang terjadi. Begitu juga atau sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Dan posisi mereka sangat-sangatlah penting. Tanpa orang tua, pertama kita tidak akan pernah bisa terlahir di dunia ini. Tanpa adanya sosok ibu, tanpa adanya sosok ayah, tentu kita tidak akan berada di dunia ini. Maka ibulah yang mengajari kita untuk hidup dengan cinta kasih, hidup dengan merangkul, hidup dengan mengasihi, hidup dengan menjaga dan penuh rasa cinta kasih. Sedangkan ayah memberikan apa itu jalan hidup. Ayah memberikan kita usaha untuk kita bisa bertahan di dalam kehidupan ini. Maka orang tua adalah orang tua adalah sosok yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Maka yang jelas di cerita itu orang atau pengusaha itu bisa sesukses itu juga atas doa dan atas kebaikan dari orang tua. Maka di sini saya akan memberikan garis bawah bahwa kita wajib untuk menghargai orang tua dan jadikanlah orang tua itu seperti raja. Jadikanlah orang tua itu sebagai sosok, sebagai orang yang selalu kita beri perhatian, beri kasih sayang, beri cinta. Karena tanpa adanya mereka kita tidak akan pernah ada. Yang kedua, perlakukan mereka itu seperti raja, maka rezeki kita juga akan jauh lebih baik. Dan saya jelas sudah membuktikan itu. Awalnya saya bukan anak yang dalam persepsi saya tidak terlalu berbakti. Karena saya lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan orang tua. Tetapi setelah memahami ini, saya berpikiran bahwa ternyata orang tua itu memegang peranan yang sangat penting. Maka jadikanlah orang tua itu sebagai ladang kita untuk mengabdi dan ladang kita untuk memperlakukan mereka jauh lebih baik. Sokong kehidupan mereka semampu kita. Andai pun kata kita tidak bisa membantu mereka, minimal kita tidak menyusahkan mereka. Jadi ketika kita masih menjadi seorang pelajar, jadilah pelajar yang baik, jadilah pelajar yang mampu memberikan kebanggaan kepada orang tua. Itulah makna bahwa kita benar-benar membalas budi baik mereka. Yang kedua, ketika kita sudah bekerja, upayakan untuk kita menyisihkan uang untuk kehidupan mereka. Karena meskipun secara nyata kita tidak akan bisa membalas semua kebaikan mereka, tetapi dengan melakukan hal itu minimal kita sudah memberikan rasa bakti dan rasa balas budi. Orang tua akan jauh lebih bahagia ketika kita menghargai mereka, berbakti kepada mereka, dan juga memberikan kasih sayang dan perhatian kepada mereka. Tidak hanya sekedar kita bisa memberikan materi, tidak hanya sekedar kita bisa memberikan uang, finansial, dan lain sebagainya. Tetapi rasa cinta kita, rasa kasih sayang kita itu jauh yang lebih diharapkan ke mereka. Maka lakukanlah hal-hal baik kepada orang tua selama orang tua itu masih hidup. Tetapi ketika orang tua kita sudah tidak ada, cobalah untuk melimpahkan kebaikan yang kita lakukan kepada mereka agar mereka menjadi
orang atau menjadi di kehidupan yang akan datang jauh lebih bahagia dan mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Demikian sedikit sharing dari saya. Sekali lagi, perlakukanlah orang tua kita sebagai atau seperti seorang raja, karena secara nyata rezeki kita juga akan mengalir dengan baik dan rezeki kita akan berakumulasi dengan baik juga. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video singkat ini memberikan pemahaman dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih berbakti untuk orang tua, untuk masyarakat, dan untuk negara kita. Sampai jumpa dan semoga kita selalu berbahagia.